100 kali ganda. Dan lumbung saudaraku adalah tingkatan yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Lumbung itu menjadi berkat buat bangsa. Kita ingat Yusuf. Ada satu ayat indah sekali saya minta saudara baca. Kitab Kejadian 39 ayat kedua. Kitab Kejadian 39 ayat 2. The Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf. Bahasa Indonesia berkata dia membuat segala usahanya berhasil. Tapi bahasa Inggris berkata, and he was a successful man. Waktu itu dia cuma pelayan di rumah Potifar. Statusnya budak. Budak itu enggak punya apa-apa. Kalau budak dijual di pasar budak, dia ditelanjangi. Sapu tangan aja enggak punya, apalagi t-shirt. Apalagi celana jeans, dia enggak punya apa-apa. Tetapi firman Allah berkata, he was a successful man. Perhatikan itu. Engkau bisa terapkan dalam hidupmu. Engkau bisa berkata, the Lord was with Irwan. And Irwan was a successful man. So bisa berkata, the Lord was with Timothy. And Timothy was a successful man. Kita lihat kehidupan pada Yusuf. Kita lihat beberapa episode dalam hidupnya. Yang pertama, di rumah dia jadi penggembala. Sebab Yakub itu mengajarkan bisnis pada anak-anaknya. Mesti mengerti karena dia punya ranch. Anak-anaknya mesti mengerti bagaimana jadi gembala. Semua anaknya jadi gembala. Yang pertama penggembala. Lalu kemudian ketika dia bisa dipercaya, dia menjadi pengawas. Amen. Dan ketika dia jadi pengawas, dia diberikan jubah maha indah. Karena dia berkenan pada papanya memberikan kepada dia kepercayaan. Karena itu saya tekankan pada saudara tentang loyalty, tentang integrity and truth, kerendahan hati. Tetapi khususnya hari ini saya mengajarkan generosity. Orang yang baik hati bahasa Inggris, generous eye. Ketika lihat orang, kudu memberi. Bukan pikir orang ini bisa memberi apa pada saya. Itu maling dan rampok. Amin. Atau pengemis. Tapi raja pikirannya memberi. Orang kaya pikirannya memberi. Dan kita harus merubah mentalitas kita. Ayo come on. Yang pertama penggembala. Yang kedua adalah pengawas. Sampai pengawas. Ketiga, dia adalah seorang pelayan. Dia turun derajatnya. Dari anaknya bos. Dia jual oleh saudaranya, dia jadi pelayan. Tetapi waktu pelayan, Tuhan mengatakan, he was a successful man. Ada satu rahasia besar, jangan lewat ini, lihat saya. Lihat saya. Successful itu, kita harus redefinisi. Successful is not what you have. Successful is who do you have. Sukses itu adalah siapa yang Anda miliki. Siapa yang menjadi miliknya Yesus dan Yesus milik kita. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saya tidak pernah punya pikiran gagal. Di rumah saya, di ruang makan, di ruang kantor, di ruang keluarga semuanya gambarannya panen. Panen, 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 panen. Di rumah saya Surabaya gambarnya panen. Tidak ada gambaran hancur, binasa, teler, ente. Tidak ada saudaraku. Pikirannya cuma satu. Sukses bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika pelayan, he was a successful man. Sebab apa? The Lord was with him. Ya, ketika kita waktu itu belum menyelesaikan ini, banyak teman-teman berkata, Pak, gak kegedean Pak. Jawaban saya, iki kecilin. Sebab apa? Kita percaya ada Tuhan yang besar. Karena itu saya minta 10. Saya tidak minta 1. Ada orang bangga, oh gedungnya 10.000 orang, kecil. Sebab namanya Tuhan itu jutaan. Amin. Di rumah-rumahmu akan penuh. Saya pernah mengalaminya saudaraku.
Waktu itu di rumah saya yang kumpul 200 orang. 200 orang saudara. Jadi kalau hari Jumat itu kita keluarkan semua mebel saudara. Ya, orang duduk di tangga-tangga sampai di dapur-dapur. Itu pendeta Daniel Pingardi bertobatnya di dapur. Kerupuk kuntek tapi dia juga bertobat. Dia nitili kerupuk saudara. Amin. Kemudian kita beli sebelah. Dibangun kemah pujian yang datang 500 orang. Betul Pak Musa saksinya. Jadi setiap kali saya melihat tempat ini. Saya tidak pernah kecil hati. Oh masih ada yang kosong. Saya bilang itu kesempatan. Kemudian sudah dari pelayan dia menjadi pengelola. Dan terus berkata, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Kemudian difitnah, dimasukkan penjara. Jadi apa? Pengurus di penjara. Wow. Ditaruh di mana saja berhasil. Yang terakhir saudaraku, dia menjadi penguasa. Ini kuncinya. Karena mentalnya itu mental penguasa. Dia tidak pernah punya mental hamba. Sekalipun jadi pelayan, tapi pikirannya itu mentalnya bos. Orang Chinese itu saking tahayulnya. Tokek tidak boleh dibunuh. Sebab apa? Memberkati. Kan tokek itu gini, tokek. Tuhannya dijadikan tokek. Tokek saudaraku, tokek itu bos saudara. Tapi saudara tidak diberkati oleh tokek. Saudara saya diberkati oleh Tuhan yang Maha Tinggi. El Shaddai. Tepuk tangan buat Tuhan. Pengurus yang terakhir penguasa. Waktu dia masih muda, dia bermimpi. Bahwa dia jadi penguasa. Raja zaman dulu. Ya, keberhasilannya cuma satu, kalau rakyatnya makmur. Kalau daerahnya diperluas, rakyatnya makmur, itu raja yang berhasil. Apalagi raja di atas gelar raja. Raja kita Yesus Kristus. Dia mau saudara diberkati. Dia mau engkau berhasil. Karena itu mari punya pikiran lumbung. Pertama-tama dia dipakai Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Waktu itu masih dengan Yakub 75 orang. 70 orang tambah Yakub 71. Ditambah Yusuf istrinya dan 2 anaknya 75 orang. Diberkati. Ditaruh di tempat terbaik di Mesir. Tetapi juga seluruh bangsa. Untuk bisa berhasil, you must have a financial plan. Rencana soal keuangan. Jangan opo jari, banyak di sini opo jari. Nanti saja tinggal mikir, tidak boleh. Sekali lagi saudaraku, harus ada perencanaan. Bagaimana bayar utang, bagaimana menyelesaikan segala sesuatu. Yusuf punya financial plan, dia berkata pada Firaun, aja 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tuanku, ketika dalam kelimpahan, jangan dihabiskan semua. Mari kumpulkan 20%. Dia membangun lumbung-lumbung yang besar, dikumpulkan. Dan 7 tahun berikutnya, mereka monopoli gandum. Luar biasa. Dan akhir daripada term daripada Yusuf, seluruh tanah Mesir menjadi milik daripada Firaun. Itu kerinduan saya. Seluruh tanah di Mesir ini menjadi milik daripada dia. Sudah milik dia. Di segala bidang. Di entertainment. Di bisnis. Kingdom power berkuasa di sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Amin. Pada siang hari ini. Mari kita minta Tuhan. Supaya kita meningkat. Jangan ada lagi. Yang cuma mengandalkan ini. Oh cukup kok warisan dari papa saya. Jangan lupa cerita Encik Cuan CM tadi. Engkau akan berakhir dengan cuan cetun dan bocuan. Amin. Juga jangan puas pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang pas-pasan. Ketika di tanah perjanjian, engkau harus menabur. Dan ketika engkau menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati.